air laut pasang jam 2:30 subuh, orang yang dari Panjang dari Garuntang lari dengan berjalan kaki, ada yang naik kendaraan motor, mereka seadanya pakaian yang di tubuh, lari ke Tamin, lari ke Kaliawi, lari ke Karang membawa kabar bahwa di Panjang Garuntang air laut naik. Kita aneh, yang dari Panjang ke sini, yang dari Karangnya heran, lari ke Panjang, penasaran. Apa benar tak terjadi tsunami di Panjang Garuntang? Ternyata sampai sana nggak jadi tsunaminya. Apa kata orang Karang, ngotak orang Panjang itu nggak ada tsunami. Itu kita ini bisa bersyukur atas nikmat Allah apabila nikmat itu sudah kita lihat dan sudah kita rasakan. Tapi kalau belum kita lihat dan belum kita rasakan, nggak pernah kita bersyukur kepada Allah. Makanya Pak, kalau sore, malam, subuh kita coba main sebentar ke pasar. Maaf, berbagai macam makhluk Allah kita lihat bahwa sesungguhnya di pasar itu ada orang yang berjalan dengan pantatnya, dengan kakinya, yang tangannya buntung, yang kakinya buntung, yang tangannya ada tapi jarinya nggak ada, banyak macamnya. Baru kita bersyukur di situ ketika melihat kekurangan dari orang lain. Kita selama ini pernah tak bersyukur? Aneh enggak dalam tubuh kita ada mata dua bisa melihat, ada telinga dua bisa mendengar. Dengan apa Allah menciptakan ini? Nggak pernah kita pikirin, pokoknya kita hidup sempurna di alam dunia. Kita baru mau berpikir bahwa kerasa hidup apabila token listrik udah bunyi, gas 3 kilo udah habis, air di galon habis, baru kerasa hidup susah. Kalau masih ada mah tenang aja Pak. Nah, hari ini kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mampu mengeluarkan jabang bayi dalam kandungan, yaitu sang ibu selama 9 bulan. Ketika kandungan 4 bulan, Allah baru menceritakan tentang nasib, jodoh, rizki, dan kematian. Ini nggak ada yang tahu rahasia ini. Siapa yang hadir di sini tahu besok mau meninggal dunia? Enggak ada. Siapa yang tahu yang hadir di sini bahwa jodoh kita si pulang? Enggak ada. Siapa yang tahu hadir di sini pulang dari sini kita dapat rezeki atau tidak? Enggak ada. Walaupun sudah terlihat sama kita ada meja prasmanan, kita udah berpikir pasti habis tausiah ini enggak lama nih makan. Belum tentu barangkali istri nelpon anak nangis kita pulang. Belum tentu Pak, Allah yang tahu dengan kadar manusia. Karena setiap manusia yang diciptakan oleh Allah, Allah yang tanggung jawab tentang kehidupannya. Kita sebagai orang tua nggak usah pusing. Begitu sudah 4 bulan, mulai terjadi pergerakan, kita tasakuran, tanda bersyukur kepada Allah. 7 bulan ada rujakan. Itu biasanya ada istiadat tuh 7 bulan. Rujakan yang aneh-aneh dimasukin. Zaman sekarang mah rujakannya kayak beli di Kelenong 8.000, 10.000, 12.000 di Kelenong. Gak ada bantu-bantu kayak dulu lagi. Numbuk rujak udah gak ada. Dengan bahasa anak sekarang itu semua adalah mitos. Itu hanya ada tradisi orang kampung dahulu. Sekarang mah nggak ada bikin bantu-bantu bikin rujak, beli aja beres. Tapi kita lihat yang mereka mengatakan itu mitos adat istiadat, ketika ibu-ibu bapak-bapak menjenguk bayi masuk ke dalam kamar, biasanya kita lihat di atas kepala bayi itu ada surat Yasin, ada kaca, ada gunting, sama benglek. Begitu ditanya, ini apa? Itu benglek. Biar apa? Biar setan gak ngeganggu, biar setan gak ngelus daripada bayi. Apa urusannya setan sama benglek? Pohon asam yang gede didudukin kok. Nggak ada urusan.
Apa urusannya Yasin sama setan? Setan apal ayat kursi Pak. Orang waktu hidupnya tukang ngeriung, ustadznya nggak hafal Yasin. Kata setan, baca ustad, saya yang ngedengerin kamu yang baca nggak hafal. Kau waktu tahlilan mah hafal, yang lain megang Yasin, kamu nggak megang Yasin, yang kamu hafal waktu itu. Ya saya menghafal juga karena biasa mendengar, kalau sendirian nggak bisa. Kalah ustadznya Bang Muslih, kalah sama hantu zaman sekarang. Kita ini kan ditakut-takuti dengan kehidupan, dengan setan itu kita takut Pak. Padahal hantu yang paling serem itu hantu luar negeri. Mereka mah ada pedang di leher, ada pisau di muka, codek di mukanya, ada bekas tembakan. Setan mereka, kalau setan sini cuman suster ngesot. Boro-boro mau ngejar kita jalan aja repot kok. Mau nyebrang aja payah suster ngesot. Setan yang paling serem pocong, nggak bisa lari, loncat doang. Tapi kitanya yang udah ketakutan dengan setan zaman sekarang. Kita mau udah banyak di TV-TV para pencari setan. Masya Allah setan dicari, di badan aja banyak. Kalau nggak ada setannya mah badan kita ini insya Allah tadi sholat isya semua yang datang, ada yang belum sholat isya kenyataannya. Bener saya. Jangan nyari setan, ada di badan kita banyak. Kalau kita ini diistighoroin semua, apalagi dirajak, ketawa semua. Tapi yang paling aneh, dari sekian banyak yang terlihat di TV, di YouTube, dimanapun, setannya kalau nggak orang Jaseng, orang Sunda. Apa iya tak suku yang lain nggak jadi setan gitu? Jaseng lagi, Sunda lagi. Aing mau, Masya Allah. Semua habis dukun-dukun gara-gara ada pesulap merah. Kelar sama pesulap merah. Samsudin Edan sekarang. Habis pesulap merah, habis Samsudin, nongol. Apa tuh yang Dayak? Ida Dayak. Joget-joget musafin doang. Ya nggak apa-apa, mungkin ilmunya gayanya kayak gitu. Marhaban dari joget-joget boleh aja daripada nyelender gini. Nyambut Nabi kok nyelender. Nggak ada, tegak dirinya. Ketika imam yang baca, makmum diem. Ketika imamnya diem, makmum narik. Jadi serempak, keren. Ini mah semua ya imam makmumnya narik, wayanya makmum narik. Ya ngapa kayak gitu mapa? Belum lagi marhabannya pakai hadro kan? Apal enggak diem aja, anak-anaknya maka timpring kan gedebak. Kita na boy. Karena enggak apa. Tapi ini yang harus dilestarikan, marhaban yang kayak tadi. Kenapa orang dulu? Kita ini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya terlahir bayi di alam dunia. Orang dulu mah nggak ada sesar, orang dulu nggak ada vakum, orang dulu nggak ada USG. Yang hadir di sini saya rasa semua sama lahirnya di dukun aja ngotak. Siapa yo yang di bidan bedanya belum lahir kan? Saya di dukun tahun 87, Ibu Mastu almarhum. Kalau ke situ bawa rantang sama ada kambing di rumah Bu Mastu, itu dulu gang-gang belasan itu. Bapak-bapak mau ngomong ya Pak, orang saya masih di dukun. Nggak ada USG, nggak ada sesar, nggak ada vakum. Begitu nyampe bidan nggak ada bukaan 1, bukaan 2, bahasanya nunggu suruh pulang lagi. Nggak ada. Nyampe daripada rumah kita sampai ke rumah bidan, lahir tuh bayi dengan mudah. Kenapa? Karena berangkatnya naik beca di jalan jot-jotan. Orang sekarang mah lemannya lu mobil. Sekarang apa nggak bisa ngebedain yang kaya yang miskin, nggak bisa. Yang penting punya kuota, punya aplikasi Grab, udah jadi beres. Mau mobil apa tinggal dipilih. Makanya yang kaya nggak usah sombong. Yang kaya selain Allah miskin, yang besar selain Allah kecil, yang berkuasa selain Allah kadang berkuasa kadang tidak. Kita ini cuma ngejalanin skenario Allah, wis takdir kudune mengkonon. Bapak-bapak
mah lumayan aja Pak, senajan aqua doang ya. Sohib, melayan kali kalau ada acara siapin kue. Sira kabina-bina. Ya bener saya mah. Kenapa saya berani ngomong kayak gini? Orang mati kuenya banjir. Ini hajatan laka pisan ya. MC-nya untung baturan Pak Ustadz Oni. Durung minum kita kan. Dari pertama datang sampai berdiri, orang di dalam itu air minumnya dioper-oper. Laka panitianya tekono. Ini mah biar pelajaran, biar tahu bagaimana menghormati tamu, memuliakan tamu itu luar biasa. Tapi tenang Pak, nggak disediain kue, nanti ada prasmanan, makan sebanyak-banyaknya di situ Pak. Mau tahunya orang makan sebanyak-banyak itu gimana? Makanya kalau kita ini hidup di alam dunia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Kang Sohib malam ini ngundang kita silaturahim, panjang umur, dijembarkan rezeki melalui usaha-usahanya Kang Sohib. Biasa Kang Sohib tukang daging mah naik turun memang mengkonon, yang penting aja nyale. Rucek tukang daging nyale. Ambruk bebokane karo uca-uca. Wis lah jalani bae lah kehidupan. Sing penting aja macem-macem Kang Sohib inget dua anak rabi seiki mah, arep dua maksiat, inget anak bokan tak mati lebah lagi maksiat, anak siapa sing ngurusi rabi jadi janda. Rabi Kang Sohib ayu wake sing nonggoni. Jangan udahlah kita dekatkan diri kepada Allah. Dan ternyata harapan orang yang hadir, khususnya Kang Sohib malam hari ini mengumpulkan kita di rumahnya, tak lain dan tak bukan meminta agar anaknya didoakan menjadi anak yang soleha. Anak soleha itu Kang Sohib gampang. Bapak ibunya ibadah, habis sholat 5 waktu ngedoain anaknya, sodakoh dimanapun tempat sodakoh itu berada. Karena pengarang-pengarang kitab itu adalah bukan orang yang tukang ngaji saja, tetapi orang tua mereka dahulu mengumpulkan kayu bakar untuk diberikan kepada kiai ustadz yang ada di kampungnya. Sababia kayu bakar tersebut ulama bisa makan, sababia makan mereka kuat ngaji dan mengarang kitab. Konon bae Kang Sohib aja sodako daging lemah kan 140 kali pira Ustaz. Sing sering-sering ku Ustaz assalamualaikum aja dinemani tuman. Wis gawe kapok bae Ustaz Maya Kang Parojia. Gawe kapok sing assalamualaikum maning sok-sok nerawang Kang Sohib warungnya lagi sepi ya. Iya Bah, tolong sih Bah disareati bawa ikan sing ngeganggu dukun bener Ustaz. Ustaz mah enggak ada menjerumuskan ke dunia orang yang mengganggu. Wis sabar bae, istighfar bae, wake-wake sholawat, ikut tembek Ustaz. Iki mah barang disyariatin ngejaluk mahar-mahare 2 juta, puku dagangnya lagi ambruk dijaluk mahar 2 juta. Ketelimbang kan? Ada orang kehilangan motor datang ke Ustaz, motor saya hilang. Oh sodako aja dulu 500 juta ke santri saya, nanti motor ketemu dengan di anak. Boro-boro orang sodako duitnya uncan entek, lamun duit mah Ustad, orang laporan nih Ustad, laporan ini Polda. Iki dijaluk duit mah, dikongkon tuku minyak, dirajah juga. Ini kan di ana motor balik maning laka Pak. Sodako Kang Sohib mumpung lagi jaya. Yang saya tidak pernah heran ketika Kang Sohib lagi naik dagangnya, dia ahli sodako nggak heran. Yang hebat itu lagi susah mampu sodako itu Kang. Kalau lagi jaya mau wajar, memang kedudukannya kata Allah orang kaya menyantuni fakir miskin sudah sewajarnya. Lagi susah masih menyempatkan diri sodako, itu yang keren. Sababia sodako anak bisa menjadi soleha. Nah ini ada sodako dalam bentuk akekah, hukumnya sunnah muakkad, yang mana penyembelihan kambing.
Kalau lelaki kambingnya 2, kalau perempuan kambingnya 1. Perbedaan akikah sama kurban, kalau kurban itu disembelih daging mentahnya dibagikan kepada fakir miskin yang ada di kampung. Kalau akikah mah dagingnya dimasak manis, disuguhin ke orang-orang yang datang nih, dalam bentuk besek kah, prasmanan kah. Di dalam kitab Nihayatul Zen tidak diperbolehkan daging akikah digunakan untuk hajatan, dengan catatan karena sekarang itu hajatan itu kayak orang dagang. Setelah hajat beres jam 12 malam buka amplop, ngomong istrinya ke suaminya, "Kang, hajatnya rugi." Berarti kamu itu jual beli, bos. Makanya nggak boleh. Rugi dari mana? Sodako mah nggak ada yang rugi, bu, kata lakinya. Alah, tahu apa sih lo? Nggak boleh. Dibagiin dalam bentuk manis. Di dalam kitab Komitubyan, setelah dicacak-cacak dagingnya, kakinya dikasihin ke bidan yang ngurusin waktu proses kelahiran. Sikile maning ge bidan ngeden-ngeden karo kita roron. Kakinya iki masikil ora komo daging jika bidan. Enggak ada. Bagusnya mah Kang Soid kakinya dikasih ke bidan, tapi udah dibagusin, udah bikin sop lah kalau kata kita mah. Aja sikil mentah man. Lah bidannya kapan ngurusin tulang belulang. Makanya yang bagus tuh hukum tuh seperti itu. Beli kambingnya ukuran paling murah 3 juta. Kenapa? Karena nanti 1 kil mengatakan akan dijadikan kendaraan kita di akhirat. Dan tujuan yang kedua adanya akikah, apabila nanti suatu saat di akhirat bapaknya masuk neraka, anaknya masuk surga, malaikat nggak terlalu repot mencari bin daripada anak tersebut. Karena anak yang di surga ditanya sama malaikat, "Kamu ini kenapa sudah diletakkan di dalam surga tapi nangis terus? Manggil-manggilin Fulan bin Fulan terus. Memang bapak kamu di mana?" "Bapak saya di neraka." "Kok kamu ngurusin bapak kamu yang di neraka?" "Saya tidak mungkin masuk ke dalam surga sewaktu di alam dunia kalau saya nggak diurusin sama bapak saya. Beli baju, beli mukena, beli kerudung bapak saya bayar ngaji, beli ikro, segala macam. Saya bisa dunia pendidikan sehingga mengenal Allah, mengenal syariat Islam, sababiah bapak saya." Makanya bapaknya bisa ketarik anaknya yang di surga kalau anaknya didaftarin ngaji, tolabul ilmi. Tapi sebaliknya kalau anaknya di neraka, bapaknya di surga, bapak bisa ketarik masuk ke dalam neraka. Karena malaikat bertanya kepada sang anak, "Kenapa kamu bisa masuk neraka?" "Karena bapak saya doang yang pengajian, karena bapak saya doang yang sholat. Saya nggak pernah diajak, saya nggak pernah diperintah, saya nggak pernah dididik tentang agama." Tidak menutup kemungkinan, Pak. Sehingga kita ini bisa menjadi dayus. Dayus itu orang tua yang senang, orang tua yang diam saja melihat tingkah anaknya yang maksiat, melihat anaknya yang gak sholat, melihat anaknya yang gak tolabul ilmi, maka di situ disebutnya dayus. Dayus itu tempatnya neraka. Seiki makan wake anak kita gangster, celuritnya 2 meter, perang, ditangkap polisi orang terima, dihakimi kalau RT orang terima, kebina-bina anak zaman seiki. Wong dimarahin di kamu nanya, konon doang jawab. Ngelawan, Pak. Makanya dididik. Kalau anak kita ngaji, bapaknya juga harus ngaji. Khawatir anaknya belajar tajwid, pulang dari ngaji nanya ke bapaknya, "Pak, hukum nun mati dan tanwin ada berapa?" Bapaknya karena nggak pernah ngaji jawabnya, "Siapa yang ngebenuh nun?"
Siapa yang ngebunuh Nun itu siapa? Nggak ada yang mati-mati itu lah, orang ngaji kok mati-mati. Dari zaman bapak dulu kan nggak ada. Saking nggak tahu tadi. Baru ditanya matobei, majais munfasil, mad wajib mutasil, idgom, idhar, iklab, ikfa. Baru ditanya hurufnya ada berapa, wis nyungsep Pak. Makanya taruh anak di sini ada musola alfa, ada alqonaah, ada TPA, ada Ustadz Onyu, Ustadz segala macam banyak Pak. Pengajian di sini kalau nggak salah malam Rebo kan Mas ada? Malam Rebo Pak, kehitung itu doang yang ngajinya. Yang hadir malam ini nggak ada kan malam Rebo? Karena apa? Auranya males, merasa sungkan, padahal kita nanti menyesal semuanya ketika sudah ruh di tenggorokan. Allah menerima taubat apabila orang tersebut pernah ibadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hakikat daripada akekah. Biar paham Pak. Akekah itu kambingnya yang besar, yang gagah. Kurban itu sapinya yang besar, yang gagah. Yang ketika orang melihat warnanya aja, orang terpesona. Gagah amat. Itu berarti lulus tuh orang kurban panitianya. Penyembelihan daripada hewan kurban ataupun akekah ada harkat maktal. Ini hukum fikih. Ada yang namanya urat jemari. Urat jemari itu kalau kita nyembelih ayam, ada urat di samping sini, uratnya warnanya kuning. Kalau pisau kita mengenai urat tersebut agak ngegeser sedikit bunyi klek. Kalau yang ahli tukang ayam seperti itu. Ketika pisau ini di sini klek, karena ini mah tenggorokan Pak, tempat keluar masuknya makanan. Beda sama urat jemari, tempat keluar masuknya napas. Makanya tidak mustahil, tidak menutup kemungkinan ketika ayam disembelih, ketika kambing disembelih masih bisa lari. Karena yang kena cuma tenggorokannya doang, harkat maktal urat jemarinya nggak kena. Sunnah baca bismillahirrahmanirrahim, baca takbir. Nah sekarang di daerah Bogor, Kang Soib itu tahu mungkin. Di Bogor itu ada penyembelihan ataupun jagal. Jagalnya itu dipasang pisau panjang, di atasnya ada yang ngegencet. Udah itu si sapinya ini keluar palanya digencet. Apabila matinya sapi tersebut sababnya kegencet bukan karena goresan irisan pisau yang dibawa, maka bangkai hukumnya. Tapi kalau memang benar darahnya yang kelewat, pisau yang dibawa yang ngebeset, berarti benar penyembelihannya. Ini hukum nyembelih Pak. Makanya hampura, abah-abah hampura, doa seiki magati diijabah, mamane ayam boiler, lu motongnya bet doang, wis kelar pokoknya. Bismillah orang madep kiblat ngomong, yang orang weruce, pleng. Masya Allah, makanya gati diijabah doanya karena kita nih masih makan barang yang seperti itu. Orang tua dulu perhatiin, ustad dulu mah ayam kampung. Susahnya ke ayam kampung beli. Sekarang Masya Allah berkat jadi baik. Nggak ada bedanya daging babi sama daging sapi. Wis didendeng, wis dibumbuni mah. Cuma daging sapi mah, daging babi mah agak merah, seratnya beda. Bu, harganya 35, bangin sapi mah 63, sapi apa babi mah 35, seiki sapi 140, bu babi mah kira. Beda. Seratnya walaupun kalau dia dianget ya kayak daging angetan tapi merahnya tetap. Nah itu namanya harkat maktal. Sekarang dijagal-jagal hampura, mumpung Kang Soib tukang sapi kan, weruh. Nah dijagal-jagal itu ada yang sistem pingsannya sapi mau disembelih dengan tembakan. Kalau dia hilang nyawanya sabab dia ditembak, maka itu pun bangkai karena tidak harkat maktal sesuai dengan syarat. Tembak bukan sapi dia penyakit jantung apa Pak? Ditembak jantungan mati waktu itu. Sekarang kan ada yang seperti itu, masukin di kerangkeng tembak langsung jatuh tinggal sembelih baik. Wallahu alam madep kiblat ya orang. Pokoknya bismillah ya orang. Lamun dine baru ngejawab sunnah doang Ustaz si fardu 5 waktu kita orang ngejalani. Tetep baik kita mah ulih jenah. Ini yang bahaya Pak, yang bahaya yang seperti itu.
Karena dihukum fikih, ada hukum selanjutnya apabila bapak-bapak, ibu-ibu membeli hewan yang sedang dalam keadaan hamil, lalu begitu disembelih ibunya, anaknya dalam keadaan mati, maka nggak perlu lagi disembelih anaknya, karena sewaktu nyembelih ibunya sama hanya dengan nyembelih anaknya. Paham Pak ya? Aja sibuk-sibuk disembelih, orang disembelih gara-gara kuan bangke kuan yang mabuk. Kalau kita nyembelih sapi kurban kadang ngamuk, kita sediakan golok yang hebat, panitia yang hebat, karena khawatir gara-gara satu goresan diangkat goloknya, maka ditempelin lagi jadi bangke. Sing mengkonon ku pasti diaji Pak. Aja ngeributi kupon bae kupon. Diajak sokongan orang kelem 300 sebulan, 3 juta 10 bulan. Kupon orang uli protes tentang orang salat Idul Adha. Kenapa nggak salat Idul Adha setahun cuma sekali doang deh? Lah kita orang kupon udah dianggap uang kene kita. Gara-gara nggak dapat bagian fitrah nggak salat Idul Fitri, wis loncong uang pun masuk tahun orang salat. Salat Jumat makomo males selui. Maka dari itu tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya kita diciptakan oleh Allah di alam dunia yaitu untuk ibadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunggu nanti untuk bertaubat, susul jemput hidayah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin segini saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Orang enak diplototi karo prasmanan kayak hari sebelah kanan makan orang perparuan, sebelah kene nengok orang enak, sing jero makomo, nulis jadi konon baik kaya mudah-mudahan. Oh ya alhamdulillah ada tasakuran badal haji, bapaknya Kang Sohib badal haji, alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur, wadamban maghfuro. Urusan badal haji mah kita pribadi mah embuh Pak, embuh. Bener, sejujurnya urusan badal haji saya pribadi ya, jangan ikut-ikutan. Saya pribadi ikhtiar, kehati-hatian kapan orang itu mengerjakan tawaf. Jutaan bos, miliaran orang bos pada waktu itu. Kapan dilakukannya tawaf untuk badal? Kapan dia mengisi daripada ijazah? Cuma 5 juta kita disebut haji. Kan benar? Harusnya kan 60 sampai dengan 100 bahkan 240 sekian. Ini cuma 5 juta karena satu waktu. Ampura kita pribadi kan nggak jadi pilu nih. Satu waktu ada seseorang yang mengajak saya untuk mencari jamaah haji yang mau dibadalin. Pinta mat 5 juta, untuk kamu 1 juta, saya 4 juta. Bukan ngodak sih mengkonon mah. Makanya kita mau wallahu alam Pak. Hari masalah badal-badal mah bener anak perintah wong sing wis meninggal misalkan dibadali wis anak perintah. Jadi pilu nih kita pribadi bener rahasia kita. Tapi kita mengenai weruh bayar haji mah anaknya beda ya. Anaknya beda weka. Anaknya begini karena lembek-lembek doang dulu baik. Kapan Bapak tawaf sesungguhnya Pak? Orang nggak tahu kok. Nggak tahu kan ketika kita berpaling daripada Ka'bah harusnya ngecut doang tawaf ke Pak konon tuh. Nggak tahu hukum makanya kan. Sirama batal lah, batal. Makanya nih kayak nenek orang berubah, salat orang elok, judi terus, minuman terus, karena tawaf PG salah. Kok mau balang jumroh segala macam juga iblis seisi sirah nimpukin kita, engkau sirah ngelampung tak timpukin sirah. Nipu kagak salah kan Pak, salah nipu kagak itu kagak nipu maling je. Kudunya mah konon balawi syarat doang 7 batu. Iki mah batu nih digawa balik konon mandasi. Iku batu apa peletakan batu pertama ini saya bawa nih harusnya saya lemparin barang jumroh. Dibawa harus dikembalikan ke tanah suci ketika ada tetangganya yang berangkat nitip. Gak boleh haram.
ngegusah manu megan doang manu dimarahin tawis lah. Wallahu alam. Tapi alhamdulillah rezeki Kang Sohib mampu membadalkan orang tuanya. Mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kang Sohibnya usahanya semakin maju, semakin sukses, semakin jaya. Inti pada dasarnya jangan lupa ibadah Kang Sohib. Mumpung masih nom, ibadah masih kuat, sibuk dunia masih sibuk. Aja mani Kang Sohib usaha Ustaz ben gelat usaha kamu muter-muter wong anak rapi bos wong ngelih. Makanya Kang Sohib ibadah salat yang nuruh kaya kan pareng. Nuruh kaya pareng ningen dibae salat mah lamun didakon Kang Sohib ora kedelengan salat sirane di Mekah ora Kang Sohib kita ning lampung kita salat ning Mekah beres urusan otak mah tukang lah. Wong harbae diwadak-wadak kan Pak ya. Jadi intinya adalah terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.